Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Irawan Official. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa ya untuk segera subscribe channel Irawan Official. Terima kasih ya. Nah, di sini ada informasi menarik ya, bahwa tersiar kabar ya bahwa nanti akan ada dua jenis P3K, yaitu P3K part-time atau paruh waktu dan penuh waktu, dan hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah masing-masing. Nah, seperti informasi yang menarik dari gpnn.com, mayoritas honorer menjadi P3K part-time atau penuh waktu tergantung pemerintah daerah ya. Dikutip dari gpnn.com bahwa Menteri Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menjelaskan beberapa hal penting terkait seleksi CPNS dan P3K tahun 2024 saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI. Dijelaskan juga mekanisme penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 harus sudah tuntas per Desember 2024. Penataan tenaga non-ASN atau honorer, kata Menteri Anas, salah satunya melalui seleksi P3K tahun 2024. Nah, penataan tenaga non-ASN dilakukan secara bertahap, kata mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu. Nah, seleksi P3K 2024 merupakan bagian dari upaya penyelesaian masalah honorer. Diketahui ya, seleksi calon ASN tahun 2024 menyediakan formasi CPNS dan P3K dengan jumlah total mencapai 2,3 juta. Dari jumlah tersebut, kuota P3K tahun 2024 kurang lebih 1,6 juta formasi. Setelah P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah, kata Mas Anas. Sementara ada hal yang serupa, ribuan honorer di daerah ini sudah plong atau tenang karena mungkin tidak ada P3K paruh waktu ya. Nah, hingga saat ini masih ada jutaan honorer yang belum berubah menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mereka masih cemas apakah di tahun terakhir pengangkatan honorer menjadi P3K ini mereka bisa berubah status menjadi P3K penuh waktu atau hanya kebagian tiket P3K part-time atau paruh waktu. Bagi honorer yang sudah lulus seleksi P3K di tahun-tahun sebelumnya, statusnya sudah jelas, yakni sebagai P3K penuh waktu yang hak dan kewajibannya setara dengan PNS. Seperti ribuan honorer di lingkup pemerintah kabupaten atau Pemkab Tangerang, Provinsi Banten yang sudah menjadi P3K penuh waktu. Ada sebanyak 4.500 orang lebih honorer di Pemkab Tangerang hasil seleksi P3K 2022 dan 2023 yang sudah plong. Selama periode tahun 2022-2023, Pemkab Tangerang sudah menerima sebanyak 4.500
orang lebih P3K, kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Tangerang, Hendar Hermawan di Tangerang pada Kamis 18 Januari 2024. Ya, ribuan honorer yang sudah menjadi P3K itu mengisi beberapa formasi, diantaranya tenaga pengajar, tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Kalau untuk jumlah rinciannya, saya harus update dulu. Yang pasti dari penerimaan P3K itu terdiri dari tenaga pengajar dan kesehatan serta yang lainnya, ujarnya. Dia juga memastikannya untuk jumlah honorer menjadi P3K akan terus bertambah. Lantaran pada tahun 2024 ini akan dilakukan penuntasan masalah honorer atau non-ASN. Terkait usulan jumlah formasi untuk seleksi P3K tahun 2024, pihaknya saat ini belum dapat mengkonfirmasi. Dikatakan jika nantinya sudah ditetapkan kuota formasi P3K 2024 untuk Pemkab Tangerang, kata Hendar, maka akan disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk pengumuman PJ Bupati Tangerang. Ya, dia berpesan kepada honorer calon peserta seleksi P3K tahun 2024, khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang, baik tenaga pengajar, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis, agar dapat mempersiapkan diri. Sebelumnya ya, Menteri Pan-RB Abdul Azwar Anas menjelaskan beberapa hal penting terkait seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024. Dijelaskan juga mekanisme tenaga non-ASN atau honorer yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ingat ya Bapak Ibu, ini harus sudah tuntas per Desember 2024. Nah, ini adalah poin-poin penting pernyataan Menteri Anas dan Haryono yang perlu diketahui seluruh honorer yang ingin diangkat menjadi P3K dan fresh graduate ya, calon pelamar CPNS 2024. Penataan tenaga non-ASN atau honorer, kata Menteri Anas, salah satunya melalui seleksi P3K tahun 2024. Ya, penataan tenaga non-ASN dilakukan secara bertahap, kata mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu. Seleksi P3K 2024 juga merupakan bagian dari upaya penyelesaian masalah honorer. Dia mengatakan penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database BKN diselesaikan dengan mengikuti seleksi CASN tahun 2024 untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaian dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Jadi istilahnya apapun yang terjadi untuk pengangkatan baik itu P3K atau CPNS, tetap ya pemerintah berupaya untuk dilaksanakannya seleksi CASN tahun 2024. Jadi tidak ada istilah otomatis diangkat menjadi P3K. Hal tersebut harus melalui prosedur undang-undang ya tentunya, bahwa untuk setiap ASN itu harus dilaksanakan tahapan seleksi. Nah, sekian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.